Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan sebagai khotbah Minggu Judika tanggal 17 Maret 2024 dikutip dari kitab Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-37. Saya bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk khotbah Minggu Judika tanggal 17 Maret 2024 adalah ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Bapak Ibu, mengawali khotbah ini ada suatu ilustrasi yang kiranya dapat memperkaya pengetahuan kita tentang khotbah ini. Jadi diceritakan ada suami istri yang tinggal dalam suatu desa terpencil, dan desa yang mereka tempati itu sangat jauh dari keramaian ataupun kota. Untuk sampai ke kota mereka, terlebih dahulu harus berjalan kaki sejauh 3 km untuk dapat sampai di jalan raya, dan itu pun harus melewati hutan yang masih banyak dihuni oleh binatang buas. Nah, suatu hari mereka hendak bepergian ke kota untuk membeli perbekalan sehari-hari. Mereka pun berjalan kaki sejauh 3 km menuju jalan raya. Saat dalam perjalanan, mereka pun membicarakan banyak hal sambil berjalan kaki. Di tengah percakapan suami istri tersebut, si istri berkata kepada suaminya, "Suamiku, tidak terasa kita sudah menikah hampir 10 tahun. Ada yang mau saya tanyakan dan tolong jawab dengan jujur." Suaminya pun menjawab, "Ya, tanya saja, saya akan jawab dengan jujur." Istrinya pun bertanya, "Apakah cinta kasihmu kepadaku masih seperti dulu, atau jangan-jangan sudah mulai berkurang?" Suaminya pun heran mendengar pertanyaan itu, namun dia menjawab, "Lah, kok tumben bertanya hal itu? Kalau soal kasihku kepadamu, nggak usah ditanyalah. Yakinlah, justru semakin bertambah kok. Tak akan kubiarkan seseorang atau sesuatu pun menyakitimu. Apa engkau butuh bukti? Biar saya buktikan." Lantas istrinya menjawab, "Syukurlah kalau begitu. Tidak perlu kau buktikan. Aku hanya bertanya saja." Dan setelah mengatakan itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Berselang 5 menit kemudian, Bapak Ibu, tanpa diduga-duga, tiba-tiba seekor beruang sudah ada di hadapan mereka. Melihat keberadaan beruang itu, dengan spontan suami pun langsung berlari dan memanjat sebuah pohon yang tidak jauh dari jalan itu. Sementara istrinya hanya terpaku di tempatnya berdiri dan langsung terduduk di tengah jalan. Si suami hanya melihat dari atas pohon dan sedikit pun tidak ada usaha untuk mengusir beruang supaya tidak mengganggu atau menyakiti istrinya. Dari atas pohon dia hanya melihat beruang sedang mengendus-endus wajah istrinya. Istrinya hanya bisa pasrah dan berdoa dalam ketakutan yang luar biasa. Namun anehnya Bapak Ibu, ternyata si beruang tadi sedikit pun tidak menyakiti perempuan itu. Setelah mengendus-endus wajah istrinya, beruang pun segera meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian barulah suaminya turun dan menghampiri istrinya tadi. Suaminya pun berkata, "Engkau tidak apa-apa kan?" Istrinya tidak menjawab apa-apa dan hanya terdiam karena sangat marah dalam hatinya ketika melihat sikap suami yang tega meninggalkan dia sendiri bersama beruang tadi. Lantas suami pun bertanya lagi, "Kamu nggak diapa-apain kan?" Istrinya pun menjawab dengan nada emosi, "Saya tidak apa-apa. Beruang tadi hanya membisikkan sesuatu kepadaku."
Dan kamu tahu apa yang dibisikkan kepadaku tadi? Kata istrinya lagi. Suaminya pun sambil tersenyum berkata, jangan bercandalah. Istrinya pun melanjutkan, saya tidak bercanda. Memang tadi beruang itu ada membisikkan sesuatu kepadaku. Engkau mau tahu apa yang dibisikkan oleh beruang itu? Biar kamu tahu, beruang tadi membisikkan, suamimu itu cuma omdo alias omong doang. Katanya mau membuktikan kasihnya kepadamu, sementara ketika saya datang tadi, dia malah lari dan meninggalkan engkau sendiri. Kasih sayang apa itu? Baru 5 menit, dia tidak bisa membuktikan perkataannya. Dia tidak konsisten atau pelin-pelan dengan omongannya sendiri. Mendengar itu, suaminya pun terdiam dan merasa bersalah, dan sejak saat itu mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa saling berbicara lagi. Nah, Bapak Ibu, apa yang dapat kita maknai dari cerita tersebut? Dari cerita itu kita bisa melihat sikap yang pelin-pelan dan tidak konsisten dari seorang suami kepada istrinya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berinteraksi dengan orang lain, barangkali kita juga pernah berjumpa dengan orang yang pelin-pelan, seperti dalam cerita tadi. Sikap pelin-pelan atau tidak konsisten adalah sikap yang mudah berubah-ubah melihat situasi dan kondisi. Pada saat tertentu, orang yang tidak konsisten akan dengan mudah berkata dengan penuh keyakinan bahwa ia hendak melakukan sesuatu. Namun pada kesempatan lain, ia juga akan dengan mudah mengurungkan niatnya sendiri. Nah, sikap yang seperti itulah yang digambarkan oleh pepatah yang mengatakan bagai air di daun talas. Pepatah bagai air di daun talas sangat tepat untuk menggambarkan orang yang suka pelin-pelan. Ibarat butiran air di daun talas yang bisa bergerak kemana-mana karena tidak bisa menempel di permukaan daun yang licin. Seperti itulah orang pelin-pelan yang terus berubah-ubah dalam pendirian dan perkataan. Itulah sikap yang sering dipertontonkan oleh banyak orang. Tidak konsisten atau pelin-pelan dengan ucapan sendiri. Nah, saudaraku, kebalikan dari sikap yang disebut di atas, itulah yang ingin disaksikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel pada waktu itu. Melalui perikop ini, Yeremia hendak menyampaikan bahwa Allah kita tidaklah seperti manusia pada umumnya. Allah kita bukanlah pribadi yang pelin-pelan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan doktrin tentang ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah tidak pernah berubah sepanjang waktu. Mengawali perikop ini, Yeremia menjelaskan di ayat 35 tentang kuasa dan kebesaran Tuhan yang telah memberi matahari untuk menerangi siang, dan juga yang telah menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam. Yeremia juga menegaskan di ayat 35 bahwa Tuhan jugalah yang telah mengaturkan gelombang di tengah laut. Nah, yang ingin disampaikan Yeremia di ayat 35 ini adalah Tuhanlah yang telah mengaturkan dan menetapkan segala sesuatu yang diciptakan. Apa yang telah ditetapkan Tuhan terkait ciptaannya sungguh sangat amat baik adanya. Dan di ayat 36 dikatakan, sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Yang mau disampaikan dalam ayat 36 ini adalah, sebagaimana ketetapan Tuhan akan ciptaannya yang tidak berubah, demikianlah juga Tuhan tidak akan berubah dalam mengasihi bangsa Israel dan setiap orang percaya sepanjang waktu. Setelah Allah menyatakan janji pemulihan atas bangsa Israel, Allah menyatakan jaminan atas janjinya itu. Seperti pastinya matahari menyinari siang dan pastinya bulan dan bintang menerangi malam, demikianlah perkataan Tuhan ataupun ketetapan Tuhan adalah pasti, di mana Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa Israel saat itu, dan juga kita yakini akan memulihkan keadaan kita pada saat ini. Janji Tuhan di sini diulang lagi dan semakin dipertegas di ayat 37 dengan ungkapan yang berbeda. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan menolak umat Israel. Hal ini dinyatakan Allah melalui kiasan akan kedalaman dasar bumi yang tidak terselidiki dan ketinggian langit yang tidak terukur. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita melihat matahari saat siang,
serta saat kita melihat bulan dan bintang di malam hari, maka ingatlah bahwa segala ketetapan Allah akan terjadi. Allah senantiasa mengingat janjinya. Janji Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh kondisi kita. Apapun yang kita alami saat ini, mungkin engkau sedang sakit, mungkin engkau sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami pergumulan berat, ingatlah bahwa janji Tuhan adalah pasti. Ketetapan Tuhan sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Manusia boleh pelin-pelan dan tidak konsisten dengan diri sendiri, tapi percayalah, Tuhan tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak akan pernah berubah dalam segala ketetapan dan kasih-Nya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, jika saat ini kita belum mendapat apa yang kita doakan, jangan pernah berputus asa, tetaplah berpengharapan. Jika saat ini kehidupanmu terpuruk karena banyaknya masalah yang engkau alami, jangan pernah salahkan Tuhan, tapi marilah belajar untuk menikmati proses Tuhan yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Dan ingatlah selalu untuk mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan iya, maka yang akan terjadi seperti yang telah Tuhan katakan. Dan jika Tuhan mengatakan tidak, maka kita tidak dapat untuk mengatakan iya kepada Tuhan. Artinya, apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, itulah yang akan kita terima. Sebab ketetapan Tuhan tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Bersandarlah senantiasa kepada Tuhan, sebab kasih dan ketetapan-Nya akan tetap mengiring langkah kehidupan kita, sebagaimana yang telah kita rasakan di hari-hari yang lampau dan saat ini, dan bahkan hari-hari yang akan kita jalani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.